Oke, baik, karena sudah jam 1 lewat lebih, kita mulai untuk tutorial pada siang hari ini. Sebelumnya selamat siang untuk teman-teman semuanya. Selamat siang, Bang. Siang, Bang. Siang, Bang. Oke, kita melanjutkan ya kelas tutorial kita di pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari atau belajar tentang reaksi dalam larutan berair. Nah, yang pertama ini karena di sini ada kata-kata larutan, tentu saja yang pertama kita awali dengan apa itu larutan. Nah, mungkin teman-teman udah sebagian tahu ya, udah sebagian juga kita pelajari bahwa larutan itu merupakan campuran yang homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, zatnya apa saja? Nah, zatnya itu ada yang dinamakan sebagai zat terlarut dan ada yang namanya pelarut. Nah, yang pertama zat terlarut. Nah, di sini zat terlarut itu apa? Zat terlarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan kalau pelarut itu dia zat yang jumlahnya lebih banyak. Nah, contohnya di sini ada kita membuat suatu larutan CuSO4 yang warnanya biru ya, supersulfat. Nah, ini kemudian dilarutkan di dalam menggunakan pelarut air. Nah, pelarutnya selain air apa saja? Ada pelarut alkohol dan lain-lain ya. Nah, kemudian setelah dilarutkan, diaduk hingga homogen, kemudian akan terbentuk yang namanya larutan CuSO4. Jadi, kalau secara garis besar, larutan itu yang secara keseluruhan antara zat terlarut dan pelarutnya. Kemudian kalau yang zat terlarut yang paling sedikit jumlahnya, kemudian pelarut itu yang paling banyak. Oke, kemudian jenis-jenis larutan. Nah, jenis-jenis larutan ini yang pertama ada larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit larutan yang gimana? Nah, kalau kita lihat larutan elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, jadi larutan elektrolit ini larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi ketika kita berikan suatu tegangan ataupun suatu alat untuk mengukur arus listrik, nah dia itu dapat menghantarkan listrik nih. Nah, kemudian kalau yang non elektrolit apa? Non elektrolit adalah suatu zat di mana ketika dilarutkan dalam air dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi kalau yang elektrolit tadi dapat menghantarkan, kalau yang non elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini ada gambar A, B, dan C. Nah, di situ gambar A kita melihat ada suatu larutan diberikan suatu lampu ya, suatu lampu. Nah, gambar A itu menunjukkan bahwa lampunya itu tidak hidup atau tidak nyala gitu ya, sehingga menunjukkan apa? Berarti yang A ini merupakan contoh dari larutan yang sifatnya itu non elektrolit. Karena dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang B, kita melihat yang B ini ada larutan, kemudian dikasih suatu tegangan gitu ya. Nah, kemudian ada nyala sedikit, nyalanya ini tapi redup gitu ya. Nah, ini menghantarkan arus listrik, tetapi dia sifatnya lemah, sehingga dituliskan atau dikatakan yang B ini merupakan elektrolit yang lemah. Nah, sehingga kalau dilihat di sini, di yang B yang sebelah kanan, ini ada ion kation dan anionnya, tapi sedikit nih, masih kebanyakan yang lain-lainnya, ion-ion lain. Nah, sehingga kalau kita bandingkan lagi yang C ini ada suatu larutan, kemudian diberikan suatu tegangan, sehingga dia dapat menghidupkan nyala listrik atau nyala lampu yang sangat terang. Nah, menunjukkan apa? Berarti dia menunjukkan sifatnya adalah elektrolit yang kuat. Nah, sehingga kalau di elektrolit kuat, kebanyakan di dalam larutan tersebut banyak ion-ion muatan kation dan anionnya, karena dia nyalanya lebih kuat. Nah, jadi kalau kita kelompokkan,
larutan berdasarkan daya hantar listriknya tadi ada 3. Yang pertama itu larutan elektrolit kuat. Nah, larutan elektrolit kuat ini dijumpai pada apa? Yang pertama itu dijumpai pada larutan garam. Nah, larutan garam. Kemudian yang kedua itu kita jumpai dari larutan yang sifatnya asam. Asamnya itu asam kuat. Contohnya apa saja? Contohnya asam kuat itu HNO3, kemudian H2SO4, HClO3, HBr, dan lain-lain. Nah, itu asam kuat ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu dari basa kuat. Basa kuat contohnya apa? Basa kuat itu NaOH, KOH, dan lain-lain. Nah, cara kita membedakan gimana Bang? Dia itu asam, dia itu basa. Kalau asam ketika dilarutkan di dalam air atau kita ionkan di dalam air, dia akan menghasilkan ionnya adalah H+. Nah, contohnya apa? Contohnya misal ada HCl ya, asam kuatnya HCl nih. Kalau kita ionkan kan menjadi ion H+ ditambah dengan Cl-. Nah, karena dia menunjukkan sifat H+ ini, dia adalah asam. Kemudian kalau basa bagaimana? Kalau basa berarti ketika dia diionkan, dilarutkan dalam air, akan menghasilkan ion OH-. Contohnya apa? Contohnya yang paling sangat-sangat awal, yang paling sangat terkenal itu contohnya NaOH ya. NaOH kalau dilarutkan, diionkan kan menjadi Na positif ditambah OH negatif. Nah, di sini kan ada OH, dia berarti menunjukkan basa. Kemudian kalau misal dia garam bagaimana? Kalau dia garam, berarti dia tidak ada ion H+, tidak ada juga ion OH-. Nah, contohnya apa? Contohnya NaCl. NaCl itu kan Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, contoh-contoh lainnya nanti teman-teman bisa cek di dalam tabel ya. Itu untuk asam basa. Yang tadi kuat ya. Kuat ini contohnya apa saja, yang basa kuat juga contohnya apa saja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah itu contohnya atau kita peroleh dari asam yang sifatnya itu lemah. Kemudian yang kedua itu basa yang sifatnya lemah. Contohnya apa saja? Asam lemah itu ada CH3COH, asam asetat, kemudian H2S, HF gitu ya. Kemudian basa lemah apa? NH3 dan lain-lain lah ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa dilihat di tabelnya. Kemudian kalau larutan non elektrolit, tadi larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik ya, menghantarkan arus listrik. Contohnya apa saja? Contohnya ini biasanya ada urea, kemudian ada golongan alkohol, kemudian ada golongan gula. Nah, kalau urea itu rumus kimianya NH22 kali CO. Kalau alkohol itu biasanya akhirannya itu pasti ada ol. Contohnya apa? Metanol, etanol, propanol, butanol, dan lain-lain. Kalau gula itu akhirannya dia osa. Misal sukrosa, fruktosa, glukosa, dan lain-lain. Nah, itu untuk yang larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Oke, kemudian kita juga kalau di pertemuan pertama kita belajar menuliskan reaksi ionisasi. Nah, di sini ada aturan-aturannya. Golongan 1A akan membentuk ion +1. Apa saja golongan 1A? Golongan 1A itu contohnya ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Kemudian golongan 2A itu membentuk ion +2. Contohnya apa? Be, Mg, Ca, dan lain-lain ya. Kemudian kalau golongan 3A berarti membentuk ion +3, golongan 7A itu khusus berarti nggak +7 ya, tetapi -1. Contohnya apa saja? Klor, klorin, Br, IAT ya. Nah, kemudian jika ada logam angka tersebut menunjukkan muatan logam. Sama seperti yang sudah kita pelajari di bagian tata nama senyawa ya. Menunjukkan bahwa kalau dia ada angka Romawi itu dia menunjukkan muatan logamnya. Nah, kemudian juga ada ion-ion poliatom. Nah, kemarin kita sudah pelajari juga nih di pertemuan pertama. Ion-ion poliatom itu ion-ion yang dia itu terdiri dari banyak atom. Nah, jadi penulisannya itu satu paket, jangan dipisah. Contohnya apa? Contohnya di sini ada CO3. CO3 itu muatannya 2-, namanya itu adalah karbonat. Kemudian ada biasanya yang sering
muncul itu ada SO4. SO4 itu namanya sulfat. Kemudian ada ClO4 itu perklorat dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di tabel berikut ya. Nah, di sini ada contoh penulisan reaksi ionisasi MgCl2. Nah, sekarang coba kita tuliskan MgCl2. Kalau kita ionisasikan akan menjadi Mg Dua positif. Kemudian sekarang kita lihat Mg itu ada di golongan plus 2, golongan 2A ya, sehingga muatannya ini nanti menjadi plus 2. Kemudian Cl ini tadi kan 2 nih. Nah, kemudian 2 yang ada di belakang ini menjadi koefisien 2. Jangan lupa muatan Cl ini adalah minus, sehingga di sini nanti menjadi muatannya plus 2 dan min 2, sehingga muatannya muatan netral. Kemudian ada Al2CO3 3 kali. Kalau kita ionkan atau kita pecah, kan akan menjadi ion Al ditambah ion CO3. Nah, sekarang kita tengok. CO3 itu adalah ion karbonat. Ion karbonat itu muatannya adalah 2 minus. Kalau kita lihat di tabel nih, karbonat itu 2 minus. Kemudian kita melihat, kan ini muatannya 2 minus. Kemudian ada 3 koefisien di belakang CO, kita pindahkan di depan. Berarti 3 dikali 2 itu min 6. Nah, berarti Al tadi adalah golongan plus 3. Berarti biar jadi muatan yang plus 6, kita perlu kali berapa? Al-nya. Dikali 2. Jadinya nanti 2Al3 plus ditambah 3CO3, 2 minus. Nah, itu untuk menuliskan reaksi ionisasi. Nah, di sini ada contoh-contoh soalnya. Coba teman-teman coba. Nanti yang sudah bisa, coba diresen. Nanti biar saya tulis nih. Kira-kira apakah sudah paham untuk penulisan reaksi ionisasi? Nah, silahkan coba dicari dulu. Nanti boleh resen nih teman-teman yang sudah. Nah, dari 1 nih. Tesalonika, Winda. Lagi nih. Egi, apa lagi? Oke, lanjut saja ya sambil menunggu teman-temannya. Oke, yang pertama ada Tesalonika. Tesalonika mau nyoba yang nomor berapa? Yang nomor 1, Bang. Nomor 1 boleh Tesalonika. Di situ ada suatu reaksi senyawa Na3PO4. Kalau kita ionkan menjadi Na3 plus Na3 plus 3PO4 min. 3PO4 minus gini. Iya. Nah, coba deh kita cek lagi nih. PO4 itu pangkatnya berapa? Oh, 3 min 3. Jadi 3-nya itu ditaruh di atas ya, 3-nya di sini. Nah, sekarang ini kan muatannya min 3 nih, kemudian Na-nya nggak boleh plus 3. Na tadi kalau di dalam aturan tadi, Na tadi golongan ke 1. golongan 1, berarti golongannya plus berarti. iya Plus plus 1. Berarti biar jadi dia muatannya plus 3, kita kali koefisien. Berarti berapa dikali koefisiennya? 3. Iya, jadinya 3 Na plus ditambah PO4 3 minus. Jadi sama-sama plus 3 dan min 3. Oke, kemudian ada Winda. Winda mana berapa Winda? Nomor 4, Bang. Nomor 4. Nomor 4 itu ada FeCl3. Kalau kita ionkan menjadi plus 3 ditambah 3 plus Cl 3 ditambah 3 Cl negatif. 3 Cl negatif. Oke, ya benar ya. Jadi 3-nya nanti jadi koefisien Cl, kemudian pangkatnya itu negatif, kemudian biar jadi muatan netral, yaitu berarti plus 3. Oke, lanjut lagi ada Egi. Egi menurut berapa Egi? Nomor 3, Bang. Nomor 3. Nomor 3 ada Egi. Oke, HClO4. Kalau kita ionkan H menjadi plus ditambah CiO4 negatif, Bang. ClO4 negatif. Oke ya, sama-sama plus 1 ya, makanya plus 1 dan min 1. Oke, lanjut lagi ada M Akbar. Nomor 4, Bang. Nomor 4 udah. Ya, nomor 2, 5 sama 6. Nomor 5 deh.
Nomor 5 bang. 5. Oke. Nomor PB 5. PB PB 2 plus PB 2 plus ditambah 2 NO3 min. 2 NO3 minus. Min. Oke, nah benar ya. PB-nya itu 2 plus, berarti plus 2, di sini min 2. Oke, sip. Oke, lanjut lagi ada Wiska. Wiska mau berapa Wiska? Nomor 6. Nomor 6. Oke, nomor 6 ada Wiska. Nomor 6 itu ada NaO3 angkanya minus ya, kemudian ini plus 1. Oke, satu lagi siapa nih? Yang nomor 2, 2 ya, belum 2 nih. Pada mau Al2 SO4 3 kali. Kalau kita ionkan berarti menjadi ion Al dan ion SO4. SO4 itu pangkatnya adalah 2 minus ya. Kemudian kita kalikan koefisien 3 di depan SO3. Berarti di sini adalah min 6. Berarti Al tadi golongannya plus 3. Berarti di sini plus 3. Berarti kita kali koefisien berapa biar jadi 2 Kak. 2. Jadi nanti 2Al3 plus ditambah 3SO4 2 minus. Nah, itu untuk menuliskan reaksi ionisasi ya. Oke, selanjutnya setelah kita ke reaksi ionisasi, kita beralih ke reaksi pengendapan. Nah, jadi apa itu reaksi pengendapan? Sesuai sudah dipelajari, endapan itu adalah suatu padatan yang tidak larut di dalam air. Nah, makanya dia gantinya jadi padat ya. Nah, biasanya di dalam reaksi pengendapan itu ada 2 fase yang digunakan. Fase pertama itu adalah fase aqueous. Aqueous itu aqueous. Kemudian ada fase S. Fase S itu fase solid. Nah, biasanya kalau fase aqueous ini kita bisa pecah. Bisa dipecah atau diionkan ya. Kemudian kalau dia fase solid, karena dia bentuknya padat, maka dia fase nanti tetap. Artinya dia nggak boleh dipecah. Nah, di sini kemudian ada yang namanya persamaan molekul. Persamaan molekul adalah persamaan kimia yang rumus senyawanya dituliskan sebagai molekul atau keseluruhan unit. Kemudian ada persamaan ionik. Persamaan kimia yang rumus senyawanya dituliskan sebagai spesifikasi yang terlarut dalam ion bebasnya. Nah, contohnya di sini ada PbNO3 2 kali aqueous ditambah 2 NaI menghasilkan P2 NaNO3. Nah, kita lihat ion fase yang boleh dipecah adalah fase yang aqueous. Nah, ini aqueous saya kasih kuning-kuning, ini nantinya bisa dipecah atau kita ionkan. Tetapi kalau dia fasanya itu bentuknya solid, maka ini nggak boleh dipecah, maka tetap harus menjadi yang solid. Nah, di sini kalau kita pecah nih, ini namanya persamaan molekul. Nah, persamaan molekul itu persamaan yang sebenarnya ya, secara keseluruhan. Kemudian kita tuliskan persamaan ioniknya. Persamaan ioniknya berarti ini kita pecah. PbNO3 2 kali kalau kita pecah menjadi ion Pb2+ ditambah dengan apa nih? 2NO3 minus 2 NaI dipecah menjadi apa nih? 2 ditambah dengan 2 imin ya. Kemudian kalau PbL2 itu nanti bentuknya solid, maka nggak boleh dipecah. Kemudian NaNO3 kalau dipecah menjadi ion apa? 2 Na ditambah dengan 2NO3 minus. Nah, ini kita bisa pecah nih. Udah dipecah dulu kok kamera gue hidup. Iya, kenapa? Oh, enggak ya. Oke, lanjut ya. Nah, berarti kita tuliskan persamaan ioniknya. Persamaan ioniknya berarti di sini ada Pb2+ ditambah 2NO3 minus ditambah 2Na+
ditambah 2 I- menghasilkan PbI2 solid ditambah 2 Na plus ditambah 2 NO3 minus. Nah, selanjutnya kita tuliskan ada yang namanya persamaan ionik total. Nah, sebelum kita ke persamaan ionik total, coba kita cek kira-kira mana yang bisa kita coret nih, yang senyawanya sama atau yang unsurnya sama. Yang mana coba? Na positif. NO sama NA, Bang. Iya, NO3 sama Na ya. Berarti ini kita coret, ini kita coret. Nah, seberangan ini kita coret, ini kita coret. Nah, ini yang tersisa. Nanti persamaan ion totalnya adalah Pb2 plus ditambah 2 I- menghasilkan PbI2 solid. Nah, ini reaksi ionik totalnya. Kemudian kalau misal ditanya nih di dalam soal, siapakah yang menjadi ion pendamping? Ion pendamping itu ion yang dicoret. Ion yang dicoret. Berarti yang pendampingnya adalah 2 NO3 dan 2 Na plus 3-. Nah, itu ya ion pendampingnya. Nah, ini untuk reaksi yang bagian pendapat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Soal yang pertama ini ada BaCl2 ditambah NaCO4. Kemudian contoh soal yang kedua AgNO3 ditambah NaCl. Coba kira-kira ada yang mau mengerjakan? BaCl2 nih kalau kita pecahkan menjadi ion Ba2 plus ditambah Cl2Cl minus Na2SO4 berarti apa nih? 2Na plus ditambah SO4 2 minus. 2 min. Coba ada yang mengerjakan nggak? Ada? Akbar mau Akbar? Oke. Nah, berarti gini. Gimana? Reaksi ini ya Bang yang tadi kayak yang contoh sebelumnya Bang. Betul. Nah, nanti pasangannya plus sama minus. Misal nih di sini kan ada Ba2 plus, berarti kan di sini plus. Nanti pasangannya berarti yang minus, berarti sini. Nah, kemudian yang pokoknya yang berbeda ya. Berarti kalau misal nih Ba2 plus sama SO4 2 min berarti BaSO 4. Ditambah apalagi nih produknya? 2 Cl 2 Cl 2 Na 2 Na Cl ya. 2 Na 2 NaCl dulu nih. Cl. Kan kita udah dapat produknya nih. Nah, kemudian nanti kita pecah dulu. Coba ini kan namanya persamaan molekul ya. Persamaan molekul tadi yang secara keseluruhan. Kemudian yang ionik total. Kan BaSO4 di sini solid. Kemudian NaCl di sini kan dia bentuknya aqueous. Kalau aqueous berarti kita pecah. 2 NaCl kalau dipecah jadi ion apa nih, Bang? 2 Na plus sama 2 Cl min. Iya, 2 Cl min. Oke. Kemudian kita ini persamaan ioniknya udah ada ya yang di atas tadi ionik. Terus kemudian kita tulis persamaan ionik total. Kira-kira yang bisa kita coret yang mana nih, Mbak? Yang Na sama Cl. Na oke, kemudian Cl. Oke, berarti nanti tinggal tersisa Ba2 plus Ba2 plus ditambah SO4 2 min. SO4 2 min menghasilkan BaSO4. BaSO4. Oke, nanti dia fasanya adalah solid. Kemudian ion pendampingnya berarti apa, Bar? 2 Cl min sama 2 Na plus. Iya, ion pendampingnya berarti 2 Na plus ditambah 2 Cl minus. Oke, sip. Terima kasih, Bar. Oke, lanjut di sini soal yang kedua nih AgNO3 ditambah NaCl. Siapa mau mengerjakan nih? Coba. Udah? AgNO3 kalau kita pecah menjadi ion apa nih? Ag plus ditambah dengan NO3 minus ya. Kemudian NaCl kalau kita pecah jadi ion apa nih? Na positif. Na plus ditambah dengan Cl
2 negatif. Oke, ingat yang plus pasangannya itu yang positif. Berarti nanti Ag sama Cl jadinya menjadi produk AgCl, bentuknya nanti dia solid ditambah NaNO3. NaNO3 ini aquos. Nah, sekarang coba kita ionkan karena di sini tadi udah diionkan yang aquos. Di sini ada NaNO3. NaNO3 kalau diionkan menjadi Na+ sama NO3-. Nah, ini kan persamaan ioniknya kita udah dapat. Selanjutnya kita tulis persamaan irat yang mana nih? Na plus sama NO Na 3 sama NO negatif. ini kita bisa coret ya, sehingga nanti menghasilkan persamaan ionik totalnya adalah Ag positif ditambah Cl negatif menghasilkan AgCl bentuknya solid. Kemudian kalau ditanya ion pendampingnya, berarti dia adalah Na plus dan NO3 negatif. Oke. Nah, ini untuk menuliskan reaksi yang pengendapan ya. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Aman? Aman, Bang. Oke, aman. Kalau aman kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini ada aturan kelarutan. Jadi, karena tadi di dalam prinsip reaksi pengendapan itu kan ada pasti nanti yang larutan tadi, nanti ada yang enggak terlarut sama ada yang terlarutnya ya. Nah, di sini ada aturannya kelarutan itu, di mana kelarutan kas senyawa organik dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Di sini ada yang pertama, semua senyawa golongan 1A dapat larut. Semua senyawa amonium Na4+ dapat larut dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca. Kita ke contoh soalnya nih. Gunakan aturan kelarutan untuk menentukan senyawa mana saja yang dapat larut di dalam air. Yang pertama ada CaNO3 2 kali. Nah, kalau ini kita ionkan kan menjadi ion Ca2+ ditambah dengan NO3 NO3- ya, 2 NO3-. Nah, kemudian kita melihat di sini kan ada ion NO3. Kalau kita lihat di sini yang di aturan nomor 3, semua senyawa yang mengerat NO3- dapat larut. Berarti CaNO3 2 kali ini adalah senyawanya dia dapat larut dalam air. Nah, kemudian ada AgNO3 sama juga ya. Ini AgNO3 kan berarti Ag+ ditambah dengan NO3-. Berarti di sini karena ada ion NO3, berarti dia dapat larut juga dalam air. Oke, coba nih ada yang mengerjakan nggak? Di situ ada FeCl2, BaSO4, NiOH2 dan lain-lain. Coba. Kira-kira siapa yang larut, siapa yang nggak larut? Coba nih, teman-teman mencoba. Ada yang mencoba? Oke, kalau nggak ada kita kerjakan bareng-bareng nih. FeCl2 kalau semua kita ionkan kan menjadi Fe dan Fe2+ ditambah dengan 2Cl-. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Aturannya di situ yang cocok yang mana nih? Yang Fe atau yang Cl? Nah, di situ kalau kita lihat yang aturan nomor 5 tuh, sebagian besar senyawa yang mengandung ion klorida, bromida, atau iodida dapat larut. Kecuali, nah kalau dia mengikat Ag plus Hg2 sama Pb2+, dia nggak dapat larut. Karena tadi dia si Cl mengikatnya si Fe, maka senyawa FeCl2 ini dia dapat larut dalam air. Kemudian ada BaSO4, barium sulfat. Nah, coba teman-teman cek nih di aturan kelarutan. Kira-kira BaSO4 ini dapat larut atau tidak? Kapan-kapan kita cobain matcha itu yuk. Enggak ya, dia akan berbentuk endapan. Dia tidak larut dalam air. Tidak larut dalam air, artinya dia terdapat endapan. Aturannya nomor berapa? Aturan nomor 7 nih, barium sulfat BaSO4
tidak dapat larut. Kemudian ada NiOH2 2 kali. Berarti NiOH2 ini larut atau enggak nih? Tidak. Tidak juga ya. Ini tidak dapat larut, tidak larut dalam air. Oke, kemudian ada CuCO3. Larut nggak nih CuCO3? Tidak. Tidak. Tidak juga, tidak dapat larut juga. Ini nomor 6 nih, CO32 min. Tidak dapat larut. Kalau HgBr2 larut nggak nih? Larut. Larut ya. Nah, kemudian ada yang Hg2, Br2 larut nggak nih dia? Yang ini tidak larut ya. Kenapa kok tidak larut, Bang? Karena kalau dia kita mengikat tidak Hg. larut dalam air. Nah, kalau kita lihat aturan nomor 5 tadi, kan tadi ionnya ketika mengikat Cl, Br tadi itu kan larut nih, tapi di sini ada kation. Kationnya itu Hg2 2+. Nah, di sini kan kalau yang nomor 2 ini Hg nih, cuma Hg2+. Berarti dia kalau Hg2+ itu dapat larut, tetapi kalau dia bentuknya Hg2 2+, ini dia tidak dapat larut. Sehingga nomor 3 ini dia tidak dapat larut di dalam air. Kemudian ada PbC2H3O2. Ini Pb dengan asam asetat. Nah, dia kira-kira larut atau enggak nih? Asam asetat itu dia larut ya. Nah, ini larut dalam air. Kemudian satu lagi, PbI2 larut enggak nih? Kira-kira dia Tidak larut. Tidak. Tidak larut ya, karena apa? Tidak dapat larut karena kalau kita lihat aturannya tadi Pb, I kan iodida ya, iodida nih. Iodida ini dapat larut tapi dia mengikatnya Pb2+. Ini kan kalau semua kita buat berarti Pb2+ ditambah 2 ini. Nah, karena dia 2+, maka dia tidak dapat larut. Sehingga PbI2 itu tidak dapat larut. Oke, kita lanjutkan. Ada bedanya? Ada bedanya. Ada. Di mana? Di samping juga ada. Oke, lanjut ya. Oh, enggak, aku tadi mecahin air lumayan yang Oke, selanjutnya satuan konsentrasi zat atau kita kenal dengan istilah yang namanya molaritas. Hati-hati, ada yang namanya molaritas, ada yang namanya molalitas ya. Kalau molaritas itu M-nya besar, tapi kalau molalitas itu M-nya kecil. Nah, kalau M besar, ini dia makanya mol zat terlarut dibagi liter larutan. Tapi kalau molalitas, mol zat nanti per kilogram. Nah, tapi yang kita pelajari karena di sini kita pakai larutan, maka konsepnya adalah konsep molaritas. Molaritas kita bisa tuliskan rumusnya adalah M sama dengan mol dibagi dengan liter larutan. Mol itu adalah N kecil dibagi liter larutan. Liter itu berarti volume ya, volumenya itu dalam liter. Nah, ini yang kalau misal rumus yang pertama. Kalau misal di dalam soal nanti ada suatu gram, maka kita bisa pecah. M besar sama dengan, coba diingat-ingat. Mol itu rumusnya apa kemarin? Ada yang masih ingat? Massa dibagi Bentar, Bang. Oke, kemudian volume. Volume ini kan 1 liter, berarti dia 1000 mililiter. Nah, sehingga nanti bisa menggunakan rumus 1 atau rumus 2. Nah, di sini ada contoh soalnya. Seorang laboran melarutkan 10 gram natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu adalah NaOH ke dalam air hingga volumenya mencapai 500 ml. Berapakah molaritas M besar larutan NaOH tersebut? Nah, berarti di sini kita menggunakan rumus yang kedua ya, karena kita nanti menghubungkan dengan massa nih. Molnya kan belum diketahui, berarti M besar sama dengan massa dibagi dengan MR dikali 1000 per mililiter. Masanya berapa? Masanya 10 gram. Kemudian MR-nya berapa? MR NaOH. Berarti di sini ada 23 ditambah 14 tambah 1. Berarti berapa nih? 40 ya. Oke, 40 gram per mol. Nah, kita sudah dapat MR-nya 40. Kemudian kita masukkan 1000 per mililiternya. Itu tadi adalah 500. Berarti kita bagi 500. Ini kan kita bisa coret ya.
ini nolnya kita buang, 10 bagi 5 itu 2, berarti 10/40 dikali 2. Berarti berapa nih? 1/4 dikali 2. Berarti 2/4. Sama aja 1/2 ya? Berarti 0,5. Benar nggak? Iya, benar, Bang. 0,5. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah molar, M besar. Atau bisa juga dituliskan dalam mol per liter. Nah, itu juga boleh. Nah, itu untuk yang molaritas. Nah, di sini ada contoh soal berikutnya. Seorang laboran membuat 500 ml larutan kalium nitrat, KNO3, dengan konsentrasi 1 molar. Berapakah massa KNO3 yang harus ditimbang? Nah, ini selanjutnya mencari massa. Massanya yang disuruh nyari. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua lagi ya. M besar sama dengan massa dibagi dengan MR dikali 1000 per mililiter. M besarnya ini kan 1. Kemudian massanya itu tadi massanya berapa guys? Massanya yang kita cari ya. Massanya yang kita cari. MR-nya berapa? KNO3. NO3. 39 ditambah 14 ditambah 4. Berapa? 69. 69. Oke. Nah, kemudian masanya 69 dikali 1000 per mililiternya itu tadi 500. Ini kita coret lagi, ini jadi 2. Kemudian berarti di sini sama dengan 1 massa massa per 69 dikali 2. Ini kita kali silang ya. Berarti sama dengan 69 sama dengan 2 dikali massa. Bang, MR-nya bukan 69 nggak sih? Berapa nih? Tadi ada 9 ini. 101. Oh, 101. Oke. MR-nya udah 101 ya. 39 ditambah 14 sama 48. Coba nanti teman-teman hitung ya. Saya belum hitung. 101. Oke. 101. Nanti ini kita kali silang gitu. 1 kali 101 kan 101. Kemudian dikali 2. Berarti massa sama dengan 101 dibagi 2. Berapa nih? 50,5 Bang. 10,5. Satuannya berarti karena di sini adalah massa, berarti satuannya adalah gram. Nah, itu untuk mengerjakan yang konsep molaritas. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Aman? Kalau aman, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya kita tadi udah belajar konsep molaritas. Selanjutnya kita belajar konsep pengenceran. Nah, konsep pengenceran ini apa? Jadi misal nih di dalam suatu laboratorium, misal ada larutan yang konsentrasinya itu pekat. Kemudian kita tuh mau buat yang jadi konsentrasinya itu kecil sehingga kita harus encerkan gitu ya. Nah, di mana rumus pengenceran itu adalah M1 kali V1, di mana yang 1 itu adalah sebelum pengenceran, kemudian M2 kali V2, di mana yang kedua itu adalah setelah pengenceran. Sebelum dan sesudah ya. M itu apa? M itu menunjukkan molaritas atau konsentrasi. Kemudian V itu menunjukkan volume. Nah, biasanya volume itu ada liter dan mililiter ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berapa volume H2SO4? Nah, berarti volume H2SO4 ini V1 ya. V1-nya ini yang kita cari dalam 16 molar. Berarti di sini M1-nya 16 molar. Kemudian dalam mililiter. Berarti di sini tadi volume satunya ini dalam mililiter. Yang harus disiapkan untuk membuat 1 liter larutan H2SO4. Nah, berarti V2-nya ini adalah 1 liter, M2-nya ini adalah 2 molar. Nah, kita menggunakan rumus M1 kali V1, M2 kali V2. M1-nya tadi adalah 16, dikali V1 yang kita cari, kemudian M2-nya itu adalah 2, dikali 1, kemudian V1 sama dengan 2 dikali 1 per 16. Berarti berapa nih? 2 dibagi 16. 0,5.
2 dibagi 16 berapa nih? 0,125. Oke, karena ini tadi satuannya masih dalam liter ya. Kan ini tadi molar, kan ini molar. Nah, ini kan kita coret tinggal liter. Berarti liter, karena tadi mintanya dalam mililiter, kita kali 1000. Berarti berapa jadinya? 125. 125 mililiter. Nah, berarti volume H2SO4 untuk membuat larutan 16 molar itu ada sebanyak 125 mililiter. Nah, itu untuk konsep pengenceran. Nah, ada contoh soal lagi. Seorang peneliti ingin membuat 100 ml larutan KOH dari larutan KOH 2 molar. Setelah menambahkan air, ya langsung aja. Di situ ada V1. V1-nya 100 ml. Kemudian apalagi yang diketahui ada M1. M1-nya 2 molar. Menambahkan hingga volume akhir, berarti V2 ya. V2-nya ini 400 ml. Kemudian konsentrasi berarti M. M2 yang kita cari. Berarti M1 dikali V1, M2 dikali V2. M1-nya adalah 2 dikali 100, kemudian M2-nya yang kita cari dikali 400. Berarti ini 200 sama dengan M2 dikali 400. Berarti M2-nya sama dengan 200 per 400. Berapa nih konsentrasinya? 1 per 2 berarti 0,5. 0,5. Oke, 0,5 satuannya apa nih berarti kalau konsentrasi? Molar. Ya, molar atau bisa teman-teman tuliskan nanti dalam mol per liter. Nah, itu molar. Oke, kemudian lanjut ke, nah tadi kan kita udah ke bagian yang kecil-kecilnya, baru sekarang ini kita ke stoikiometri. Nah, stoikiometri kemarin itu kita melihat menggunakan reaksi MBS ya. Jadi nanti ini reaksi pengendapan kita campur dengan reaksi MBS. Nah, di sini ada contoh soalnya. Untuk mengangkat sidik jari dari TKP, larutan perak nitrat. Perak nitrat itu rumus kimianya adalah AgNO3. AgNO3 disemprotkan pada permukaan untuk bereaksi dengan natrium klorida. Natrium klorida rumus kimianya ada yang tahu? Nyawanya apa? Natrium itu Na, klorida itu CL. Cl. Jadinya NaCl ya. Oke, yang ditinggalkan oleh keringat. Berapa molaritas larutan perak nitrat jika 45 ml larutan bereaksi dengan kelebihan natrium klorida untuk menghasilkan 0,148 gram endapan. Nah, berarti yang pertama kita buat dulu reaksinya. Reaksinya di sini ada yang pertama tadi ada AgNO3 ditambah NaCl. Coba kita ionkan dulu nih. AgNO3 kalau dipecah menjadi ion Ag+ ditambah dengan NO3-. Ini aquos, ini aquos. NaCl kalau dipecah menjadi ion Na+ ditambah dengan nah, dan lagi NO3-. Oke, berarti nanti di sini ada AgClNO3. Oke, kita udah ada opsinya. Kemudian selanjutnya yang ditanya di soal tadi apa? Tadi kan menghasilkan endapan. Endapannya ini adalah endapan perak nitrat. Perak nitrat itu tadi kan AgNO3 ya. Nah, kalau kita lihat ini kan tadi masih bentuknya ini persamaan ionik. Sekarang kalau semua ini kita pecah lagi nih, Na plus sama NO3 minus. Nah, kira-kira ion mana yang bisa kita coret? NaNO, Bang. Na sama NO. Na sama NO. Oke, ini kita coret, ini kita coret. Nah, nanti tinggal tersisa yaitu Ag plus ditambah Cl minus, yaitu AgCl bentuknya solid. Nah, tadi kan diketahui itu di dalam soal.
di mana endapannya ini adalah endapan si AgCl ya, endapan si AgCl. AgCl kan tadi ini karena bentuknya solid ya, karena bentuk solid pasti dia mengendap. Karena si yang lainnya itu tadi aqueous, maka endapannya ini endapan milik si AgCl. Jadi AgCl itu endapannya adalah sebesar 0,148 gram. Nah, bukannya itu punya NaCl bang, bukan ya, karena di situ kan kelebihan natrium klorida, karena dia kelebihan maka menghasilkan suatu endapan. Nah, endapan tadi kan dia fasanya adalah fasa solid ya, kan ini punyanya si AgCl. Oke, kemudian kita melihat kan di sini tadi rumusnya garis AgNO3 ditambah dengan NaCl menghasilkan AgCl ditambah NaNO3. Kalau kita melihat kan tadi kita disuruh mencari si molaritas ya. Molaritas itu kan M besar dari si punyanya perak nitrat. Perak nitrat kan AgNO3. Berarti yang ini yang kita cari nih. Nah, AgNO3 yang kita cari kan yang diketahui si AgCl ini. Nah, berarti kita cari dulu yang punya mol AgCl biar nanti kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Nah, sekarang kita cari molnya si AgCl. Molnya AgCl sama dengan rumus mol apa? Dia masih ingat? Massa per MR. Massa per MR. Oke, massa dibagi MR. Massanya tadi adalah 0,148 dibagi MR-nya. Ag itu berapa ya AgCl? AgCl itu 143 MR-nya. Oke, 0,148 dibagi 143 hasilnya adalah 0,0013 mol. Nah, kita udah dapet nih 0, AgCl-nya berarti 0,0013 mol. Nah, berarti kalau kita kali koefisien, di sini kan kita cari mol AgNO3 sama dengan koefisien punyanya si AgNO3 dibagi dengan koefisien dari si AgCl. Berarti di sini 1 per 1 dikali 0,0013 sama dengan 0,0013 mol. Nah, berarti molnya AgNO3 juga sama, yaitu 0,0013 mol. Kemudian kita melihat, tadi kan ini masih bentuknya mol. Kemudian kita tadi cari mau nyarinya itu adalah bentuknya molaritas. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang N dibagi per V ya, dalam liter. N-nya itu molnya adalah 0,0013 dibagi volumenya. Di sini kan volumenya bentuknya mililiter. Berarti kalau kita bagi 1000, berarti berapa nih? 45 dibagi 1000, berarti 0,045 ya. Nah, bagi 0,045. Berarti nanti jawabannya adalah berapa nih? 0,0013 dibagi 0,045. 0,023 liter. Benar nggak jawabannya nih? 28. Oh, 28 ya. Gini, 0,08. Iya, Bang. Oke, 0,08. Oke, sip. Nah, itu untuk yang bagian stoikiometria. Nah, jadi ini kalau kan konsep yang perbandingan koefisien ya. Kemudian ini ada contoh soal. Ini contoh soal UTS. Yang saya minta dari dosen. Nah, ini nanti soalnya seperti ini, tapi nanti bentuknya esai, jadi teman suruh milih nih nanti. Nah, jadi ini soalnya. Seorang mahasiswa membuat larutan natrium klorida dengan melarutkan 5,85 gram kristal garam tersebut dengan air sampai volume 500 ml. Kemudian larutan tersebut dicampurkan dengan 500 ml larutan perak nitrat 0,1 molar. Reaksi yang terbentuk NaCl aqueous ditambah GNO3 aqueous, AgCl solid plus NaNO3 aqueous. Nah, langsung aja ya kita kerjakan. Nah, yang pertama itu apa? Tuliskan persamaan ionik dan persamaan ionik bersih. Berarti yang A itu tadi reaksinya adalah NaCl dulu ya.
Berarti di sini reaksinya adalah NaCl bentuknya aqueous ditambah dengan AgNO3 bentuknya aqueous menghasilkan AgCl bentuknya solid ditambah dengan NaNO3 aqueous. Nah, kemudian kita melihat NaCl ini kan aqueous, kalau kita pecah atau kita ionkan menjadi ion Na plus ditambah dengan Cl minus. Kalau AgNO3 kita pecah menjadi ion apa nih? Ag plus dengan NO3 minus ya. Kemudian AgCl ini karena dia bentuknya solid, maka dia nggak boleh dipecah. Berarti di sini saya merahkan. Aduh, banyak benar merah. Nah, ini merah nggak boleh dipecah. Kemudian NaNO3 kalau kita pecah menjadi ion Na plus sama NO3 minus. Nah, berarti ion mana nih yang bisa kita coret untuk jadi ion pendamping? NaNO. Iya, NO kita bisa coret ya. Nah, ini kita bisa coret sehingga nanti menghasilkan ionnya. Berarti jawabannya yang A itu persamaan ionnya yang ini, persamaan ionnya, ioniknya. Kemudian kalau persamaan ionik bersih itu sama kayak ionik total. Berarti si Ag plus ditambah dengan. Nah, nanti ini di dalam soal esai nanti teman-teman ini kayak ada drop down gitu, kayak ada yang tanda panah ke bawah. Nanti teman-teman milih nih mana yang jadi ioniknya kayak gitu-gitu. Seingat saya juga lupa soalnya. Nah, kemudian kita udah dapat nih, berarti nanti kalau ditanya mana yang sebagai ion pendampingnya, berarti ion pendampingnya nanti yang dicoret ya, NO3 sama Na+. Kemudian yang B itu ditanya konsentrasi larutan natrium klorida. Nah, konsentrasi itu berarti M besar ya, molaritas sama dengan gram, karena di situ bentuknya pakai massa nih kan, 5,85 gram. Dibagi dengan mR dikali 1000 per mililiter. Gramnya berapa? Gramnya adalah 5,85. MRC siapa namanya? Si NaCl itu adalah Na kan tadi MR-nya 23, Cl itu 35,5 berarti 58,5 ya, 58,5. Ini kan punya si NaCl ya, NaCl kali 1000 per mililiternya itu adalah 500. Ini kita coret, ini tinggal sisa 2. Kemudian ini berapa nih? Ini berarti 0,1 ya. Ini 1, ya kan? 0,1 berarti 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Benar nggak? Jawabannya 0,2 molar. Nah, berarti konsentrasi larutan natrium klorida sebelum dicampurkan dengan larutan peranitrat adalah 0,2 molar. Nah, kemudian yang C, massa endapan yang terbentuk. Nah, di sini kita pakai konsep yang reaksi pembatas kemarin ya. Kita tulis lagi reaksinya ada NaCl, aqueous, ditambah dengan AgNO3, aqueous, menghasilkan AgCl, solid, ditambah ini hari Selasa kan? Oh iya, kelas dia. Kemudian kita buat mula-mula, bereaksi dan sisa. Oke, kita konsep. Kemarin kita ingat-ingat konsep MBS itu kan ada 2 yang diketahui nih. Kebetulan yang diketahui di sini ada si N molnya. Molnya kan kita belum ada nih. Berarti kita cari dulu mol punyanya si NaCl. Berarti di sini mol itu rumusnya adalah massa dibagi dengan mR. Massanya berapa? Massanya kan tadi 5,85 dibagi 58,5 sama dengan 0,1 mol. Kemudian satunya lagi punyanya AgNO3, N punyanya AgNO3. Nah, kan di sini nggak ada massanya Bang AgNO3. Nah, tapi AgNO3 di sini perak nitrat ada konsentrasi. Berarti kita pakai konsep molaritas. Berarti karena kita mau nyari N, berarti M dikali dengan
V. M-nya adalah 0,1 molar dikali dengan volume. Volumenya tadi 500 karena kita membuat dibuat liter jadinya 0,5. 0,1 dikali 0,5 berarti berapa nih? 0,05 ya. 0,05 mol. Nah, kalau konsep reaksi pembatas kemarin bagaimana? Ada yang masih ingat? Yang paling kecil. Nilai Iya, yang paling kecil molnya. Coba kita lihat. Kira-kira yang berhak dijadikan reaksi pembatas yang mana nih? NaCl atau AgNO3? AgNO3. AgNO3. Ya, sehingga di sini AgNO3 di sini habis duluan. Maka di sini kita menggunakan yang habis duluan 0,05. Nah, kemudian untuk mencari yang bereaksi kita menggunakan perkalian koefisien ya. Berarti di sini kita cari dulu yang NaCl yang bereaksi 0,05 dikali 1 berarti 0,05. 0,05 dikali 1 koefisien dari AgNO3 sama juga 0,05. Ini berarti sama semua ya, 0,05. Ini 0,05. Oke, ini kita kemudian yang sisa 0,1 dikurang 0,05 berarti berapa nih? 0,05 ya? 0,05, ini 0, ini 0,05, ini 0,05. Nah, kan tadi kita mencari massa endapan. Endapan kan berarti punyanya yang solid ya. Karena endapan itu punyanya solid, yang solid itu adalah AgCl, berarti yang ini kita cari. Nah, jadinya nanti ini kalau kita cari massa AgCl sama dengan massa itu rumusnya adalah mol dikali dengan mr. Molnya adalah 0,05 dikali mr-nya AgCl, Ag itu tadi 108 ditambah Cl-nya itu 35. Berarti 143,5. Nah, berapa nih? 0,05 dikali 143,5. 7,175 Bang. 7,175. Satuannya adalah gram. Nah, berarti massa yang terbentuk, massa endapan yang terbentuk adalah 7,175 gram. Nah, ini contoh soal untuk yang bagian stoikiometri reaksi pengendapan. Jadi, konsep stoikiometri kemarin yang reaksi pembatas, jadi jangan langsung dilupain gitu, karena minggunya udah ganti judul, jadi lupain. Jadi, saling satu kesatuan gitu. Jadi, materi sebelumnya nanti nyambung lagi materi ini nyambung lagi materi besok. Jadi kayak gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Aman? Aman nggak nih TPB 17? Bang, izin nanya Bang. Nah, boleh, silakan. Itu di bagian yang C, di bagian bereaksi itu AgCl itu dapat 0,05 dari mana ya Bang? Oh, yang ini ya? Iya Bang, 0,05 di bereaksi. Oke, jadi kemarin kalau kita mengingat konsep yang bereaksi pembatas, bentar saya taruh di atas ya. Kemarin konsep reaksi pembatas itu kan apa namanya? Reaksi pembatas. Itu adalah cari yang molnya paling kecil ya. Cari molnya paling kecil. Mol paling kecil karena nanti dia habis duluan. Nah, sekarang coba kita bandingkan dulu nih. N ini kan sebagai mula-mula ya. N1 ini kan sebagai mula-mula. Nah, sekarang kita bandingkan 0,1 sama 0,05. Kan yang paling kecil 0,05 nih. Berarti reaksi pembatasnya si AgNO3. Kemudian kita kemarin mencari kalau untuk rumus yang bereaksi ini yang kita cari, rumusnya kemarin apa? Reaksi pembatas dikali dengan apa? Dia masih ingat? Koefisien. Nah, ini rumusnya. Nah, jadi misal nih, kalau tadi reaksi pembatasnya tadi kan adalah 0,05. Berarti kalau kita mau mencari yang AgCl, berapa yang bereaksi, berarti otomatis 0,05 dikali koefisiennya. Koefisien AgCl berapa di sini nih? 1 Bang. 1, betul. Berarti 0,05 dikali 1 sama dengan 0,05.
Gitu. N-3 juga sama, berarti 0,05 dikali 1, berarti 0,05 juga. Ininya kebanyakan ya nolnya ya berarti saya. Iya, Bang. Oh iya, sorry. Nah, ini harusnya 0,5. Oh iya, nah sini 0,05. Oke. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke. Nah, itu untuk yang bagian stoichiometry ya. Aman ya berarti, teman-teman? Aman, Bang. Aman. Kalian udah ke Bilox belum materinya di kelas? Belum, Bang. Belum, Bang. Belum ya? Oke, berarti kalau belum nanti ini kita lanjutkan di minggu depan lagi. Minggu depan kita ketemu Bilox ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk kelas tutor kita pada sore hari ini. Kita absen dulu ya, absennya saya panggil ya, nggak pakai link.